Hai Gadgeters, balik lagi sama Fanny. Oh ya, di beberapa video sebelumnya kita udah sempat ngebahas mengenai produk dari Qualcomm. Nah, di video kali ini aku juga akan membahas mengenai chipset dari Qualcomm ini, tapi dengan series yang berbeda, yaitu Snapdragon 636. Snapdragon 636 ini adalah chipset yang dikeluarkan oleh Qualcomm di kelas menengah. Snapdragon 636 ini ternyata tertanam spesifikasi atau prosesor arsitektur yang ditanamkan biasanya digunakan oleh Snapdragon 800 series. Tapi sekarang ditanamkan juga di Snapdragon 636. Untuk spesifikasi detailnya sendiri dari Snapdragon 636 ini adalah terbagi menjadi dua cluster Kryo. Yang pertama adalah 4X Kryo 260 dengan kecepatan 1,6 GHz untuk hemat daya, dan yang kedua adalah 4X Kryo 260 dengan kecepatan 1,8 GHz untuk performa. Dan untuk pengolah grafisnya itu sendiri, Snapdragon 636 telah disematkan Adreno 509. Wah, itulah kenapa dari spesifikasi tadi Snapdragon 636 ini cenderung menjadi primadona. Bahkan untuk handphonenya yang telah menggunakan Snapdragon 636 ini sangat laku di pasaran. Mau tahu kan Gadgeters, handphone apa saja sih yang sudah menggunakan Snapdragon 636 ini? Akan kita urutkan menjadi 10 daftar handphone termurah yang sudah menggunakan Snapdragon 636 versi situs Gadget. Let's check this out. Asus Zenfone Max Pro M1 adalah HP Asus dengan Snapdragon 636 yang layak untuk dipilih. HP ini sempat menjadi fenomenal karena banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh HP ini. Salah satunya, selain chipset, adalah baterai 5000 mAh serta bodi yang terbuat dari metal. Selain itu, HP ini juga sudah menggunakan kamera ganda, yaitu 13 megapiksel plus 5 megapiksel. Dan dengan kamera depan 8 megapiksel yang juga nggak kalah oke. Penasaran dengan HP ini? Langsung saja simak ya untuk spesifikasi detailnya. Lenovo K5 ini merupakan handphone yang menggunakan Snapdragon 636 termurah. Terlebih lagi, Lenovo K5 ini bisa dibeli dengan rentang harga hanya 1,7 juta rupiah saja. Dan yang lebih menarik lagi dari Lenovo K5 ini sudah menggunakan AnTuTu dengan kecepatan 115.000. Selain itu, HP ini juga menawarkan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yakni 64 GB dengan RAM 4 GB. Untuk sektor kamera, juga jadi keunggulan lain dari HP ini, berkat hadirnya kamera ganda 16 megapiksel plus 5 megapiksel di bagian belakang dan di bagian depan. Total ada 4 kamera di handphone ini. Baterai dengan kapasitas 4050 mAh juga jadi hal menarik yang ditawarkan HP ini. Hanya saja, HP ini dijual dengan garansi distributor alias tidak masuk resmi ke Indonesia. Xiaomi Redmi Note 5 adalah pesaing dari Asus Zenfone Max Pro M1. Pasalnya, kedua HP ini sama-sama menawarkan Snapdragon 636 sebagai dapur pacunya. Hanya saja, Xiaomi Redmi Note 5 ini memiliki baterai dengan kapasitas yang lebih kecil, yakni 4000 mAh. Meskipun begitu, kapasitas baterai ini sebenarnya masih tergolong besar. Yang menarik dari Xiaomi Redmi Note 5 ini adalah hasil kameranya yang begitu memuaskan, bahkan cenderung lebih baik dibandingkan dari Asus Max Pro Zenfone N1. Itu berkat adanya teknologi AI yang disematkan di kamera belakang 12 plus 5 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. HP yang mengusung layar IPS LCD 5,99 inch dengan resolusi 1080 x 2160 pixel ini bisa jadi pilihan menarik bagi Anda yang memang butuh HP Snapdragon 636 dengan kualitas kamera terbaik. Jangan lupa, siapkan juga dana kurang dari 2 juta untuk meminang HP ini. Xiaomi Redmi Note 6 Pro adalah HP dengan Snapdragon 636 lainnya yang bisa kamu pilih. HP ini pada dasarnya memiliki spesifikasi yang mirip dengan Xiaomi Redmi Note 5. Pembeda dari HP ini dengan Xiaomi Redmi Note 5 adalah hanya di dua sektor, kamera depan dan layar. Untuk kamera depan, HP ini hadir dengan kamera depan ganda, yaitu 20 megapiksel dan 2 megapiksel, yang tentu memberikan kualitas selfie yang lebih baik.
HP ini masih menawarkan kombinasi 12 megapiksel plus 5 megapiksel, seperti halnya Xiaomi Redmi Note 5. Bedanya, teknologi AI pada kamera di HP ini ditingkatkan. Pembeda kedua adalah dari segi layarnya. HP ini sudah menggunakan layar 6,26 inch dengan resolusi Full HD+, dan memiliki notch kecil di atas sebagai rumah dari kamera ganda. Dan selebihnya untuk spesifikasinya tetap mirip dengan saudaranya. Nah gadgeters, berikut adalah spesifikasi lengkap dari Redmi Note 6 Pro. Nokia 6.1 Plus atau dikenal juga dengan Nokia X6 adalah HP Snapdragon 636 lainnya yang bisa dipilih. HP ini menawarkan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Sementara untuk layar, HP ini hadir dengan mengusung dimensi 5,8 inch dengan rasio layar 19:9 Full HD Plus dengan ukuran 1080 x 2280 pixel. Nokia 6.1 Plus ini menawarkan kamera depan yang tergolong besar, yakni 16 megapiksel. Sementara di bagian belakang, HP ini hadir dengan kombinasi 16 megapiksel plus 5 megapiksel. Dan untuk sektor kamera, jelas jadi keunggulan tersendiri dari HP ini. Selain itu, HP ini menawarkan sistem operasi Android yang murni. Hal yang disayangkan dari HP ini adalah dari kapasitas baterainya yang hanya 3060 mAh gadgeters. Nah, untuk kamu yang memang penasaran dengan HP ini, langsung saja kamu simak spesifikasi detailnya. Asus Zenfone 5 adalah HP Asus dengan Snapdragon 636 yang bisa dibilang paket komplit. Mengapa? Karena HP ini memiliki fitur layaknya HP kelas atas seperti desain yang premium dan bukan plastik, fitur NFC, dan juga sektor kamera yang mumpuni. Betapa tidak, HP ini menawarkan kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakang ganda yaitu 12 plus 8 megapiksel. Dan kamera ini pun telah didukung oleh teknologi Pixel Master, yaitu fitur istimewa dari Zen UI yang dimiliki oleh Asus. Asus Zenfone 5 sendiri awalnya dijual di harga mendekati 4 jutaan. Namun kini, harga HP ini ada di angka 2,7 jutaan. Sebuah harga yang tergolong layak. Dan berikut adalah spesifikasi dari Asus Zenfone 5. HP lainnya yang mengusung Snapdragon 636 adalah Lenovo S5 Pro. HP yang satu ini menawarkan kapasitas memori yang besar, yakni 6GB dan penyimpanan 64GB. Selain itu, HP ini menawarkan 4 kamera. 4 kamera di HP ini terdiri dari 2 kamera di depan dan 2 kamera di belakang. Untuk kamera depan, hadir dengan kombinasi kamera 20 megapiksel plus 8 megapiksel. Sementara untuk bagian belakang, tersemat kamera 12 megapiksel plus 20 megapiksel. Selain itu gadgeters, HP ini juga telah menawarkan layar 6,2 inch dengan ukuran 1080 x 2246 pixel dengan rasio 18,7/9. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri, HP ini telah dibekali kapasitas baterai sebesar 3500 mAh. Jika Anda membutuhkan HP Snapdragon 636 dengan sokongan baterai berkapasitas besar dan tahan lama, maka Anda bisa lirik Xiaomi Mi Max 3. Bayangkan, HP ini dibekali dengan baterai 5500 mAh. Tidak hanya berkapasitas besar, HP ini sudah mendukung teknologi pengisian cepat atau fast battery charging dengan ukuran 9 volt per 2 ampere dan 18 watt dengan versi Quick Charge 3.0. Desain HP ini pun sudah kekinian, meskipun di bagian belakang bodinya tampak seperti HP Xiaomi pada umumnya. Dan yang mungkin banyak disayangkan oleh banyak orang, yaitu dari segi kamera yang hanya menawarkan satu kamera, yaitu kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel. Dan untuk rasio layarnya pun menawarkan rasio 16:9 yang memang sudah tidak kekinian gadgeters. Dan berikut adalah spesifikasi dari Xiaomi Mi Max 3.
Lenovo memiliki HP lainnya yang menawarkan chipset Snapdragon 636. Lenovo Z5, HP yang satu ini sudah memiliki desain yang kekinian. Dan salah satu desain kekiniannya adalah gradasi warna di bagian belakang bodi serta kehadiran notch di bagian layar. Dan di notch ini hadir satu kamera depan sebesar 8 megapiksel. Lantas bagaimana nih gadgeters dengan kamera belakangnya? HP ini telah dibekali kamera belakang ganda yaitu 16 plus 8 megapiksel dengan teknologi dual LED, dual tone flash, SDR dan juga panorama. Sementara untuk RAM-nya, HP ini telah dibekali dengan RAM 6/64 GB. Sekilas, HP ini memang memiliki spesifikasi yang sedikit mirip dengan Lenovo S5 Pro. Pembedanya, Lenovo S5 Pro ini memiliki kamera depan ganda. Dan ini adalah spesifikasi lengkap dari Lenovo Z5. Nah, di antara deretan HP tadi, mana sih yang membuat kamu kesemsem banget untuk membeli salah satunya? Jika memang ada, kamu bisa kok tulis di kolom komentar, atau misalkan kamu punya rekomendasi sendiri, kamu juga boleh share di kolom komentar ya gadgeter. Sekian video kali ini dengan saya Fani, dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe seperti biasa, dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya gadgeter. Sampai jumpa di lain video, dan bye-bye!